Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 639 Wu Dai Saat Angin. Ya, ini pertama kalinya saya melihat bakat serba bisa. Master Qi di belakang tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya meskipun nadanya lembut, ekspresinya masih sedikit tidak percaya. Dia tahu bahwa bos lokal yang kaya ini suka berpura-pura berpikiran tinggi, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dia, tetapi dia bersikeras berpura-pura tahu segalanya untuk memuaskan kesombongannya. Jika mereka biasanya membual, mereka bisa memahaminya, tetapi sesumbar Zhou Chen untuk Lin Yu terlalu besar. Mengatakan bahwa Lin Yu sangat ahli dalam semua benda di dunia antik hanyalah sebuah mimpi. Perlu Anda ketahui bahwa ada ribuan koleksi yang layak dikoleksi di dunia barang antik, dan setiap dinasti memiliki ciri khas masing-masing dinasti. Begitu pula setiap dinasti dapat dibagi lagi menjadi beberapa periode. Ada juga perbedaan dalam pengerjaan dan gaya, jadi pengetahuan yang terlibat seperti bulu. Belum lagi meneliti semua jenis barang antik. Sangat sulit untuk menjadi mahir dalam salah satu kategori ini. Mereka telah belajar di bidang yang mereka kuasai seumur hidup, dan mereka tidak berani membanggakan betapa mahirnya mereka. Jadi kata-kata Zhou Chen sama saja dengan menghina upaya dan dedikasi mereka selama bertahun-tahun. Ini benar-benar kesempatan yang membuka mata. Tuan Chen, Tuan Qi, mohon perhatiannya. Zhou Chen juga mendengar sarkasme dalam nada kedua tuan ini, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Karena ketika pertama kali bertemu dengan Lin Yu, dia sama dengan dua tuan ini, dia tidak meremehkan Lin Yu. Hasilnya tidak terkejut dengan kemampuan Lin Yu. Lin Yu hanya tersenyum tipis, tanpa berbicara. Sama sekali tidak peduli. Dua orang tua bandel. Tetapi Jiang Jingren mendengus dingin ketika dia melihat seseorang sangat mengejek menantu laki-lakinya. Tuan Chen dan Tuan Qi melirik Jiang Jingren, wajah mereka tenggelam, dan mereka tidak melihat kembali ke wajah Zhou Chen. Jiarong, tunggu sebentar, aku akan mencarikan lukisan dan kuas untukmu. Zhou Chen berkata bahwa dia dengan cepat berjalan menuju salah satu etalase, mengulurkan tangan dan menekan kunci sidik jari di sebelah etalase, dan kuncinya terbuka dengan satu klik. Zhou Chen dengan cepat mengenakan sarung tangannya, dan dengan hati-hati meletakkan sepasang yang agak menguning di dalamnya. Gulungan gambar telah diambil. Lin Yu melirik kembali ke gulungan itu, dan melihat bahwa di matanya, gulungan itu bersinar dengan cahaya biru laut yang redup. Tiba-tiba hatinya menegang dan diam-diam dia ketakutan, mungkinkah gulungan gambar ini benar-benar asli? Zhou Chen memegang gulungan gambar dan berjalan cepat ke meja kayu mahoni tebal dengan meja lebar di tengah. Saat ini, supervisor buru-buru berjalan dan meletakkan brokat kuning di atas meja. Baru kemudian Zhou Chen dengan hati-hati menyebarkan gulungan gambar di sini. Di atas kain brokat. Baik Lin Yu dan Jiang Jingren tidak sabar untuk berjalan ke meja, dan ketika mereka melihat gulungan di atas meja, kulit mereka berubah drastis. Ini lukisan Wu Daozi. Jiang Jingren tiba-tiba bergidik, matanya membelalak kaget, menatap lukisan di atas meja, dan gemetar, sungguh. Benar-benar lukisan seorang bijak. Mengatakan dia buru-buru memakai kacamata baca. Saya melihat lukisan itu dengan hati-hati, dan tangannya gemetar karena kegirangan. Dibandingkan dengan kegembiraan ekstrim Jiang Jingren, Lin Yu jauh lebih tenang, menatap gulungan di atas meja, menoleh untuk melihat Chong Zhou Chen, dan berkata dengan wajah bingung, ini adalah Confucius Wu Daozi Xingjiao. Bukankah lukisan ini sudah lama hilang? Ya memang. Zhou Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, karena lukisan ini telah hilang, orang-orang kita akan terkejut saat melihatnya. Saya langsung membelinya. Jiarong, lihat lebih dekat. Menilai untuk melihat lukisan ini, apakah itu benar atau salah.
Faktanya, bukan hanya orang-orang mereka yang terkejut, tetapi dia juga terkejut ketika melihat lukisan ini, dan mengira dia telah mengambil harta karun. Tuan He, apakah Anda tahu lukisan Wu Daozi? Tuan Qi tersenyum tipis pada Lin Yu, dengan cibiran, seolah-olah dia menganggap Lin Yu sebagai orang awam. Dia sedikit terkejut bisa mengatakan, gambar Konfusius untuk pendidikan, barusan, tetapi seseorang yang sedikit mengenal Wu Daozi. Saya semua tahu bahwa Wu Daozi memiliki karya seperti itu, dan gambar pengajaran dan pembelajaran Konfusius ini juga merupakan karya Wu Daozi yang terkenal. Tidak mengherankan jika Lin Yu mengenalinya, tetapi gaya melukis dan sapuan kuas adalah Yu mungkin tidak dapat menganalisis mengapa. Sedikit mengerti. Lin Yu tersenyum tipis padanya, berkata dengan nada rendah hati, lalu berjalan ke meja dan tersenyum pada lelaki tua itu. Ayah, menurutmu lukisan ini nyata atau tidak? Ini, aku benar-benar tidak bisa melihatnya, aku merasa ini nyata. Jiang Jingren berkata dengan serius. Lin Yu tidak berbicara, dan dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke peta pendidikan Konfusius sejenak. Saya melihat Konfusius dalam lukisan dengan keanggunan dan kemurahan hati, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menggunakan tangannya untuk menggambar, rendah hati dan sopan, dan mengenakan syal Konfusianisme di kepalanya. Mata dari dua mata, rambut dan rambut yang anggun, dan mata yang tersenyum, mengungkapkan kebijaksanaan unik seorang bijak. Di bagian atas gambar tertulis kata-kata, Xianxi Konfusius Xingjiao, dan di kanan atas tertulis, Dunia Kebajikan, Jalan Mahkota Masa Lalu dan Masa Kini, 6 klasik dihapus, Konstitusi selamanya, 16 karakter. Gambar itu di kiri bawah ada prasasti yang bertuliskan Penatang Wu Daozi, dan dicap dengan segel yang persis sama dengan gaya lukisan Wu Daozi. Lin Yu sedikit mengernyit, dan berkata perlahan, pada tingkat kasar, lukisan ini ahli dalam menggunakan kuas untuk mengangkat dan menekan, dan memiliki esensi gaya Wu Dai. Jika dilihat lebih dekat, lukisan ini juga digunakan oleh Wu Daozi. Teknik menggambar daun biru yang khas benar-benar berbeda dari ketatnya Gukaizi yang digunakan dunia pada saat itu, seperti pemintalan ulat sutra musim semi. Pasang surut yang jelas, situasi yang agung dan tidak terbatas, tampilan yang bagus dari kekuatan spiritual batin. Mendengar kata-kata Lin Yu, Master Qi, yang sebelumnya mengendus Lin Yu, tiba-tiba gemetar, membuka mulutnya, dan menatap Lin Yu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu benar-benar mengatakan ini kepada Santo lukisan. Mahir, dan setiap komentar sangat akurat, langsung ke intinya. Bahkan Master Chen di samping berkata bahwa wajahnya penuh dengan horor meskipun dia tidak fokus pada kaligrafi dan lukisan. Dia tahu sedikit tentang komentar dan analisis Lin Yu. Dan keterampilan dasarnya kuat, dan kalimatnya halus. Keduanya tidak bisa membantu tetapi bergerak maju, dan penghinaan sebelumnya menghilang di mata mereka, dan mereka terus mendengarkan komentar Lin Yu dengan hati-hati. Selain itu, ini berbeda dari gaya Gukaizi dan Lu Tan yang jarang. Sapuan kuasnya tidak menyeluruh dan penuh makna, penampilannya kurang tapi sempurna, pakaiannya mengambang, dan tariannya penuh, layaknya gaya Wu Dai. Lin Yu menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara, dan apresiasi di matanya melampaui kata-kata. Terlihat bahwa dia juga sangat menyukai lukisan ini. Master Chen dan Master Qi terkejut ketika mereka mendengar analisis Lin Yu, dan ada kekaguman samar di mata mereka melihat Lin Yu, terutama Master Qi. Dia merasa bahwa itu murni dari studi lukisan Wu Daozi. Lin Yu mungkin tidak berada di bawahnya sama sekali. Jiarong, menurutmu, apakah lukisan ini asli? Zhou Chen tiba-tiba membuka matanya, dan bertanya dengan ekspresi gembira, jika lukisan ini palsu, Lin Yu pasti akan menunjukkan kaki kudanya secara langsung, tetapi sekarang Lin Yu dengan hati-hati mengomentari lukisan ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang kekurangan dan kekurangan dalam lukisan ini, jadi dia secara alami berpikir bahwa Lin Yu juga menilai itu sebagai lukisan nyata. Lin Yu mengerutkan mulutnya,
melihat lukisan di atas meja, menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Ada cahaya aneh di matanya. Akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia berbalik untuk mengerutkan kening dan bertanya pada Zhou Chen, maksudmu, kamu masih memiliki gambar di tanganmu? Apa sama persis dengan lukisan ini? Untuk menyoroti poin-poin penting, dia secara khusus meningkatkan volume kata, persis. Zhou Chen mengangguk dengan wajah pahit, dan menghela nafas, betapa saya berharap, hanya ada gambar seperti itu di dunia ini. Saat dia berkata, dia mengangkat kepalanya dan berjalan ke lemari kaca kristal di dalam dan membuka kunci kode lagi. Setelah mengenakan sarung tangan, dia mengeluarkan gulungan yang sedikit menguning dari lemari kaca kristal. Senyum percaya diri muncul di wajah Lin Yu, menoleh untuk melihat gulungan gambar yang dipegang di tangan Zhou Chen, tetapi hatinya bergetar tiba-tiba, matanya tiba-tiba melebar, dan wajahnya juga penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Karena dia menemukan bahwa gulungan gambar di tangan Zhou Chen saat ini juga mengungkapkan cahaya hijau yang redup. Membaca ponsel, semuanya dalam versi seluler tanpa nama. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.